Sakit gigi adalah salah satu penyakit yang selain sangat menyakitkan tapi juga mengganggu. Saat sakit gigi, jangankan untuk makan, berbicara juga kadang sulit karena harus menahan rasa sakit. Sakit gigi sendiri dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain seperti karies gigi, gigi berlubang, dan penyakit rahang lainnya. Sakit gigi memang sudah umum, namun karena sakit gigi bisa bikin pusing dan sangat tidak merasa nyaman kita dibuatnya. Gigi palsu atau gigi crown merupakan salah satu cara untuk melengkapi gigi Anda yang sudah ompong atau rusak. Namun gigi palsu juga membutuhkan perawatan yang tepat sehingga awet dan tetap bersih. Kapan saat harus mengganti dengan gigi palsu? Berikut penjelasannya tentang gigi. Oke, jadi gigi itu sebenarnya terjadi dua bagian, yaitu yang terluar tuh kita sebut dengan mahkota gigi, kemudian yang paling bawah kita sebut dengan akar gigi. Nah, mahkota gigi itu lapisannya tuh yang terluar yang sering kita sikat dan kita lihat dengan mata berwarna putih, itu adalah disebut dengan enamel. Sedangkan di dalamnya setelah itu adalah dentin yang warnanya pada umumnya berwarna kuning. Di dalamnya lagi itu sebenarnya ada disebut dengan ruang pulpa yang isinya adalah saraf-saraf gigi, di mana saraf-saraf gigi ini berfungsi untuk mensuplai makanan sehingga gigi terlihat sehat. Penyebab sebenarnya untuk sakit gigi sebenarnya umumnya disebabkan oleh asupan makanan kita, di mana asupan makanan kita itu menempel pada gigi dan kemudian kita lupa untuk membersihkannya. Dari makanan tersebut akan menumpuk menjadi suatu koloni yang akan menjadikan kita sebut sebagai karang gigi, di mana karang gigi itu tempat berkembang biaknya bakteri. Nah, dari bakteri inilah yang merusak lapisan terluar yang tadi saya sebut adalah enamel, sehingga akan terus merusak ke bagian dalam disebut dengan dentin, di mana dentin itu terdapat saraf-saraf gigi yang menyebabkan gigi kita sakit. Nah, selain dari makanan, itu sebenarnya bisa juga sakit gigi itu dikarenakan bisa juga oleh penyakit sistemik, misalnya pada penderita gula atau diabetik, biasanya gigi-gigi tersebut akan jadi goyang sehingga pasien merasa sakit. Bisa juga disebabkan karena secara fisiologis itu gusi-gusi pada ibu-ibu hamil itu biasanya sedikit membengkak sehingga memudahkan gigi itu tersebut goyang, dan biasanya ibu hamil biasanya mengeluhkan sakit gigi. Oleh karenanya kami sarankan ibu-ibu hamil jika ingin merencanakan memiliki anak, sebelum hamil itu sebaiknya diperiksakan dulu giginya. Apa yang harus dilakukan jika kita sudah mengalami sakit gigi? Nah, sebenarnya kalau sudah terjadi sakit gigi, memang tidak ada pilihannya, memang kita sebaiknya harus berkunjung ke dokter gigi, di mana nanti akan dilakukan pemeriksaan dan akan dilakukan diagnosa, dan baru akan dilakukan perawatan sesuai diagnosa. Namun, bagaimana cara pencegahannya supaya kita tidak sakit gigi? Sebenarnya sangat simpel sekali, yaitu pertama melakukan pembersihan gigi dengan sikat gigi minimal 2 kali sehari, di mana pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Selain sikat gigi, memang harus dibantu dengan kumur-kumur dengan air kumur, di mana itu untuk membersihkan sela-sela yang dimana sikat gigi tidak akan menjangkau di sela-sela gigi tersebut. Terakhir, dilakukan pembersihan sela-sela gigi dengan benang gigi atau kita sebut dengan dental floss. Dan tentu saja bagi kita semua wajib melakukan pemeriksaan gigi minimal 6 bulan sekali. Cara menyikat gigi yang benar itu adalah dengan cara memutar. Jadi tidak perlu pergerakan secara horizontal. Yang penting pada prinsipnya adalah dari bagian gusi ke gigi. Jadi kalau kita ingat dengan bendera kita merah putih, maka sikat gigi kita dari warna merah ke warna putih.
Kenapa harus begitu? Supaya sisa-sisa makanan yang menempel pada sela-sela di dekat gusi itu dapat kita bersihkan. Apabila kita sikat giginya hanya secara horizontal, itu nanti yang ada adalah memindahkan sisa-sisa akar gigi dari gigi yang satu ke gigi yang lain. Jadi tidak bisa melepas dari permukaan gigi tersebut. Pada umumnya, orang menyikat gigi adalah yang disebut dengan horizontal adalah hanya menggerakkan dari depan ke belakang seperti ini dengan tekanan yang keras. Padahal dengan gerakan seperti ini sebenarnya ada faktor mekanik untuk merusak gigi. Yang benar adalah gerakan dari gusi ke gigi. Jadi dari atas dengan gerakan memutar seperti ini. Atau seperti ini boleh. Tapi tidak menggesekkan seperti ini secara horizontal. Ini untuk permukaan gigi. Kalau untuk permukaan pengunyahan, memang benar kita harus menggesekkan ke depan ke belakang atau ke samping. Ya, ini kalau untuk permukaan gigitan itu biasanya semua orang sudah melakukan metode sikat gigi yang sudah benar. Namun pada permukaan yang sering melakukan kesalahan. Untuk gigi tanggal atau gigi copot, itu kenapa kok gigi bisa tanggal? Itu bisa disebabkan beberapa faktor. Yang pertama saya bilang tadi di awal bahwa pada penderita penyakit sistemik seperti gula darah atau diabetes, itu biasanya giginya memang pendukungnya, jaringan pendukungnya memang rusak, menyebabkan gigi gampang sekali goyang dan akhirnya tanggal. Kemudian juga pada ibu-ibu hamil, namun biasanya pada ibu hamil itu hanya sifatnya temporari. Setelah bayi lahir biasanya kondisi kembali kepada normal. Dan terakhir itu biasanya tanggal itu ada dua, yang satu mungkin karena trauma, mungkin kecelakaan ya, kemudian dia bisa tanggal, sama yang kedua adalah disebabkan oleh kerusakan gigi yang akhirnya memang harus dicabut. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya gigi kita tidak tercabut atau dicabut. Sekarang bagaimana caranya supaya gigi kita tidak tanggal? Tentu saja tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut harus kita ikuti, di mana kita harus menyikat gigi dengan benar, ditambah dengan kumur-kumur, kemudian dibersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi atau dental floss, dan pemeriksaan dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Kenapa harus begini? Karena semua itu untuk mencegah terjadinya namanya karies atau yang menyebabkan gigi lubang. Dan gigi lubang itu tidak bisa stop atau berhenti kalau tidak diobati. Gigi yang lubang itu akan terus berjalan, dan kalau dibiarkan hingga sampai dengan saraf gigi, biasanya pasien sudah mengalami rasa sakit gigi yang sangat sakit. Dan apabila memang dibiarkan juga tidak ke dokter gigi, yang akhirnya nanti keputusannya adalah gigi tersebut harus dicabut atau diambil. Sekarang bagaimana caranya apabila gigi kita sudah tanggal? Maka sebaiknya apabila gigi kita ada yang hilang, itu pada prinsipnya wajib untuk diganti. Karena apa? Karena pertama harus dikembalikan fungsi kunyah. Karena gigi yang sudah tidak ada, itu di mulut kita akan mengganggu sistem pengunyahan kita. Terus kemudian apabila dibiarkan, gigi-gigi itu akan bergeser ke daerah yang kosong, di mana gigi tanggal itu berada. Yang ada apabila gigi sudah bergerak atau bergeser daripada tempatnya, itu akan menjadikan lokasi yang sangat mudah sisa-sisa makanan itu menempel pada daerah tersebut, di mana nanti apabila dibiarkan akan merusak gigi-gigi yang lain. Oleh karenanya, apabila ada gigi yang tanggal sebaiknya diganti. Nah, diganti dengan apa? Diganti dengan gigi palsu namanya. Nah, gigi palsu yang ada sekarang tentu saja pilihannya sangat banyak, tergantung indikasi dan kondisi keadaan di dalam mulut pasien.
Pada umumnya dibagi hanya menjadi dua. Yang pertama gigi palsu yang lepasan, di mana pasien dapat melepas sendiri gigi palsu tersebut. Dan yang satunya lagi adalah kita sebut dengan gigi cekat atau fixed denture, di mana gigi tersebut menempel pada gigi pasien dan tidak dapat dilepas-lepas oleh pasien sendiri kecuali oleh dokter giginya. Tentu saja semua bahan untuk pembuatan gigi palsu itu semuanya biokompatibel. Biokompatibel artinya dia dapat beradaptasi dengan kondisi mulut kita dan tidak ada efek samping terhadap jaringan di sekitarnya, kecuali pada pasien-pasien yang alergi terhadap bahan tersebut. Namun presentasi alergi terhadap bahan-bahan pembuatan gigi palsu itu sangat kecil sekali, mungkin sekitar hanya 2-5%. Untuk gigi palsu yang lepasan itu pemilihan bahannya terbuat dari ada dua jenis. Yang pertama adalah terbuat dari akrilik, terbuat dari bahan akrilik, dia semacam plastik. Terus kemudian yang kedua terbuat dari bahan logam yang terbuat dari bahan kobalt kromium. Kemudian untuk yang cekatan itu juga pilihannya banyak. Pada umumnya itu terbuat dari bahan porselen fused metal. Jadi di dalamnya ada bahan metal, tapi di luarnya di cover dengan bahan porselen, di mana nanti jika sudah dipasangkan ke mulut pasien itu biasanya terlihat natural seperti gigi asli. Gigi palsu itu dibuat apabila keadaan dan kesehatan gigi lainnya sudah sehat. Dan umumnya pembuatan gigi palsu itu adalah merupakan tahapan akhir dari rentetan, mungkin ada perawatan-perawatan lainnya. Di sini saya mengatakan penting karena begini, orang yang menggunakan gigi palsu itu biasanya untuk berisiko untuk gigi berlubang pada gigi lainnya itu 2 kali lebih resiko daripada orang yang tidak menggunakan gigi palsu. Karena apa? Karena gigi palsu itu biasanya lebih mudah menempel sisa-sisa makanan, dan biasanya saya menganjurkan pada pasien-pasien menggunakan gigi palsu untuk lebih memperhatikan dan menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Kalau ada sakit gigi yang menahun, jadi sering terjadi sakit gigi, itu sebaiknya segera ke dokter gigi untuk diperiksakan. Namun umumnya kalau memang lebih sering terjadi itu biasanya gigi tersebut rata-rata sudah berlubang hingga saraf giginya, sehingga sakit itu berulang. Nah, nanti pada kunjungan ke dokter gigi biasanya akan dilakukan diagnosa dengan dibantu ronsen foto, di mana ronsen itu akan terlihat apakah gigi tersebut lubangnya sehingga sampai ke akar gigi atau sudah terbuka pada daerah ruang pulpanya atau tempat saraf gigi atau belum. Kalau memang sudah terbuka akan terlihat biasanya di bagian akar gigi sudah terjadi infeksi. Nah, umumnya gigi yang sudah seperti ini tidak bisa dilakukan penambalan langsung dengan kunjungan pertama atau dalam sekali kunjungan. Memerlukan beberapa kali kunjungan untuk merawat saraf giginya yang sudah infeksi. Ketika infeksi sarafnya sudah terobati, baru bisa dilakukan penambalan atau dibuatkan gigi crown atau gigi palsu. Karena gigi yang sudah dilakukan perawatan saraf, itu biasanya lebih rapuh dibanding dengan gigi yang masih sehat atau masih vital.